Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Kami dari Universitas Airlangga sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan sehingga kami dapat mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul Implementasi Virtual Tour 360 derajat berbasis web pada bangunan cagar budaya sebagai media pembelajaran sejarah. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu saya, Gianada Asaika, dan juga dua rekan saya, Reno Afiriano dan juga Fitriana Haryanti, akan mempresentasikan hasil karya kami melalui video sebagai berikut. Dalam presentasi kali ini, ada 3 garis besar pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang dari permasalahan yang akan kami angkat. Yang kedua mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Dan yang ketiga berupa kesimpulan dari penelitian kami. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita tahu bahwasannya negara Indonesia memiliki banyak sekali warisan budaya termasuk bangunan cagar budaya. Bangunan cagar budaya ini juga tersebar di seluruh penjuru Nusantara, tidak terkecuali di salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya. Kota Surabaya tercatat memiliki banyak sekali bangunan cagar budaya, yang mana keberadaannya ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Mengapa demikian? Karena bangunan cagar budaya memiliki nilai historis di dalamnya, yang artinya bangunan cagar budaya dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran sejarah. Sayangnya, di era globalisasi seperti sekarang ini, bangunan cagar budaya semakin kian sepi pengunjung. Mengapa demikian? Karena survei yang telah kami lakukan menunjukkan bahwasannya ada faktor kendala yang berupa aksesibilitas. Artinya, banyak dari bangunan cagar budaya yang memiliki jaraknya sangat sulit untuk dijangkau dan juga membutuhkan banyak waktu untuk mengunjunginya. Hal ini juga terjadi di salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Kota Surabaya, yaitu Gedung Nasional Indonesia. Oleh karena itu, peneliti berusaha mengusungkan sebuah konsep yang mana dapat membantu mengatasi permasalahan ini. Konsep ini dinamakan Virtual Tour 360 derajat berbasis web. Dengan adanya Virtual Tour 360 derajat yang diimplementasikan pada bangunan cagar budaya, maka memungkinkan pengunjung atau para wisatawan dapat memperoleh informasi mengenai bangunan cagar budaya tanpa mengunjungi bangunan cagar budaya tersebut. Oleh sebab itu, peneliti dapat menyimpulkan 2 rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, yang berupa yang pertama adalah bagaimana implementasi dari Virtual Tour 360 derajat berbasis web ini dapat menjadi media yang interaktif dalam pembelajaran sejarah. Dan yang kedua, bagaimana cara mengimplementasikan Virtual Tour 360 derajat dalam bangunan cagar budaya sebagai media pembelajaran sejarah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian pustaka. Yang pertama adalah pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah merupakan studi yang menjelaskan manusia pada masa lampau dengan semua aspek kegiatannya. Aspek-aspek ini meliputi sosial, politik, hukum, keagamaan, dan lain sebagainya. Pembelajaran sejarah berfungsi untuk menyadarkan siswa akan adanya perubahan dan perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah website. Website merupakan kumpulan dari halaman-halaman yang berhubungan dengan file-file yang tersaling berkaitan. Website Virtual Tour adalah website yang menampilkan informasi tentang bangunan dengan berupa teks, foto, maupun video. Ketiga adalah Virtual Tour. Virtual Tour adalah sebuah simulasi dari suatu lingkungan nyata yang ditampilkan secara online. Biasanya berupa kumpulan foto ataupun video dengan menggunakan unsur multimedia. Unsur-unsur ini meliputi efek suara, narasi, musik, dan teks. Kelebihan Virtual Tour sebagai media pembelajaran sejarah ada 3. Yang pertama yaitu memberikan kemudahan aksesibilitas pengguna sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, fitur animasinya dapat membantu pengguna untuk memahami secara detail informasi-informasi yang kami sajikan. Yang ketiga, sebagai media interaktif yang mana meyakinkan calon pengunjung lokasi dengan dokumentasi detail secara 360 derajat. Tahap pembuatan Virtual Tour ini meliputi 4 tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah.
Pada tahap ini kami merumuskan permasalahan yang dialami oleh beberapa bangunan cagar budaya yang ada di Indonesia. Sebagai studi kasus, kami menggunakan Gedung Nasional Indonesia yang ada di Kota Surabaya. Yang kedua yaitu pengumpulan data, di mana kami melakukan observasi lapangan secara langsung untuk memvalidasi sumber data yang kami dapatkan dari studi pustaka. Yang ketiga yaitu Design and Creation. Pada tahap ini, kami merumuskan fitur dan informasi yang akan kami tampilkan pada visualisasi virtual tour 360 derajat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, di mana kesimpulan ini menghasilkan gambaran visual dari virtual tour 360 derajat yang sehingga dapat sebagai solusi pembelajaran interaktif bangunan cagar budaya yang ada di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya mengenai visualisasi virtual tour pada bangunan cagar budaya berbasis website sebagai media pembelajaran sejarah. Dalam hal ini kita menggunakan berbasis website, sehingga user atau pengguna yang ingin melihat dari gagasan ini yang harus dilakukan adalah memasukkan alamat web pada mesin pencarian atau Google sendiri. Dan apabila telah ditelusuri maka akan teralihkan kepada halaman pembuka dari prototipe ini. Sebagaimana yang dapat diperlihatkan di bagian kanan saya, yakni adalah contoh apabila virtual tour ini dikonsep aplikasikan kepada bangunan cagar budaya Gedung Nasional Indonesia. Gedung Nasional Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama adalah Museum Dr. Sutomo, kedua adalah zona pendopo, dan zona ketiga adalah makam dari Dr. Sutomo itu sendiri. Dan user di sini hanya perlu memilih salah satu dari zona tersebut. Sebagaimana contohnya apabila memilih dari zona ketiga sendiri, maka akan teralihkan ke bagian halaman selanjutnya, yakni adalah halaman utama. Di halaman utama ini, user dapat menelusuri 360 derajat keadaan yang ada di sekitar makam dari Dr. Sutomo sendiri, dapat ke kanan, ke kiri, ke atas maupun ke bawah, atau secara memutar 360 derajat. Dan apabila user masih kebingungan mengenai sejarah dari Gedung Nasional Indonesia sendiri, user dapat mengaktifkan fitur pendukung, yakni adalah virtual guide. Di sini virtual guide akan menjadi pemandu yang akan menjelaskan sejarah-sejarah pada makam Dr. Sutomo sendiri, berupa suara maupun animasi yang ada di tersedia pada fitur ini. Selanjutnya, mengenai gagasan ini pasti memerlukan suatu buah analisis, yakni adalah analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, sama Threat. Dan Strength sendiri, kita menyatakan bahwasannya gagasan ini merupakan media pembelajaran yang efektif dikarenakan menarik dan interaktif. Yang kedua adalah weaknesses. Weaknessnya adalah karena gagasan ini memerlukan kinerja ekstra untuk memfoto secara 360 derajat. Opportunity-nya sendiri, teknologi ini dibilang sangat baru sehingga dapat menarik atensi dari masyarakat. Selanjutnya adalah threat sendiri. Threat adalah ancaman, dan ancamannya adalah ini dapat menimbulkan adiksi pada penggunanya. Mengenai kesimpulan dari gagasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya ini adalah media pembelajaran efektif sebagai media pembelajaran sejarah. Selain itu, apabila kita aplikasikan kepada bangunan cagar budaya, maka harapannya ini dapat menjadi upaya preventif atau pelestarian dari bangunan cagar budaya sendiri. Selanjutnya, karena ini aplikasi pemanfaatan teknologi, maka harapannya juga ini dapat mendukung Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Digital Society 5.0. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.